Setelah beristirahat sejenak dari peristiwa mencekam di kota tua, Khalil dan timnya berangkat menuju Bandung. Kali ini sebuah fenomena aneh dilaporkan terjadi di stasiun Hal dan jalur rel tua menuju Cikajang. Kereta api uap kuno yang seharusnya sudah menjadi museum dilaporkan sering terlihat meluncur di tengah malam tanpa suara mesin, namun membawa jeritan ribuan penumpang yang tak terlihat. Kita masuk ke ceritanya. Hawa dingin Bandung langsung menusuk tulang saat Khalil menghentikan mobilnya di depan depo lokomotif tua. Kabut tebal turun menyelimuti rel-rel besi yang sudah berkarat. Di sampingnya, Rian tampak gelisah, sesekali meraba liontin merah pemberian Ayu. Kenapa kita harus datang jam 1 pagi begini? Keluh Rian. Situasi stasiun ini sudah cukup seram tanpa harus menunggu kereta hantu muncul. Kita membuka laptopnya yang terhubung dengan alat memindai frekuensi radio. Laporan dari masinis senior bilang, setiap kali kereta hitam itu lewat, frekuensi radio di seluruh area ini akan menangkap suara tangisan dan kode Morse yang berulang. Tolong, kami belum sampai. Aku ingin tahu apakah ini rekaman energi atau benar-benar entitas yang terjebak. Hasan sudah menyiapkan kamera dengan lensa telefoto. Aku melihat sesuatu di ujung rel. Siti tiba-tiba mematung, matanya menatap kosong ke arah jalur rel yang seharusnya buntu. Bukan satu suara, tapi ribuan. Mereka kedinginan. Tiba-tiba suhu di sekitar mereka turun hingga napas mereka menjadi uap putih. Dari arah kegelapan terdengar suara fluid kereta api uap yang sangat nyaring. Namun suara itu tidak datang dari udara, melainkan seolah-olah bergaung langsung di dalam tengkorak mereka. Tut, tut. Lampu sorot tunggal berwarna kuning pucat muncul dari balik kabut. Sebuah lokomotif hitam raksasa muncul, bergerak tanpa suara roda yang bergesekan dengan rel. Kereta itu tampak nyata, namun semi transparan. Gerbong-gerbong di belakangnya dipenuhi oleh wajah-wajah pucat yang menempel di kaca jendela. Tangan-tangan mereka menggapai-gapai ke arah tim. Itu keretanya, teriak Khalil. Saat kereta itu melintas di depan mereka, waktu seolah melambat. Salah satu pintu gerbong terbuka sendiri dan sebuah pusaran angin dingin mulai menarik mereka masuk. Jangan biarkan pintunya tertutup. Khalil mencoba menahan Rian yang hampir tersedot. Tiba-tiba udara di sekitar mereka bergetar. Sesosok bayangan hijau melesat dari kegelapan. Ayu muncul, namun kali ini ia tidak dalam wujud ular raksasa, melainkan wujud manusia dengan aura hijau yang sangat kuat. Ia mengibaskan selendangnya, menciptakan dinding pelindung. Hati-hati Rian, kereta ini adalah penjara berjalan, desis Ayu. Jika kalian masuk, kalian akan dibawa ke dimensi di mana waktu tidak pernah bergerak. Tapi jiwa-jiwa di dalam sana, mereka adalah kunci untuk benda terkutuk kedua yang kalian cari. Ada benda terkutuk di dalam rel kereta itu, tanya Gita terkejut. Ya, jawab Ayu sambil menatap gerbong paling belakang. Sebuah jam saku terbalik yang menghentikan waktu kematian mereka. Kalian harus masuk, ambil jam itu dan keluar sebelum kereta ini sampai di stasiun terakhir, yaitu stasiun kematian. Tanpa banyak bicara, Khalil memberi isyarat. Tim lompat ke gerbong terakhir sekarang. Dengan bantuan kekuatan Ayu yang mendorong mereka, kelima sahabat itu melompat masuk ke dalam gerbong kayu tua yang
berbau debu dan duka. Begitu kaki mereka menyentuh lantai gerbong, pintu terbanting menutup. Kereta itu melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menembus dinding ruang dan waktu. Begitu pintu gerbong terbanting menutup, sensasi mual yang hebat menghantam mereka. Di luar jendela, pemandangan Bandung yang akrab telah hilang, digantikan oleh lorong cahaya biru keunguan yang berputar-putar. Kereta ini tidak lagi berjalan di atas rel bumi, ia melesat di antara celah dimensi. Lihat sekeliling kalian, bisik kita sambil menggenggam senternya. Gerbong kayu ini terasa jauh lebih luas dari kelihatannya. Kursi-kursi bludru merah yang sudah robek dipenuhi oleh penumpang yang duduk mematung. Mereka mengenakan pakaian dari berbagai era. Ada yang memakai kebaya kuno, seragam tentara Belanda, hingga pakaian modern tahun 90-an. Semuanya menunduk, wajah mereka tertutup bayangan kelabu. "Permisi Pak." Rian mencoba menyentuh bahu seorang pria berseragam masinis di kursi terdekat. Seketika, tubuh pria itu hancur menjadi debu hitam, menyisakan kursi kosong yang dingin. Penumpang lain di gerbong itu serentak mengangkat kepala mereka. Mata mereka putih bersih, menatap tajam ke arah tim. "Tiket mana tiket? Tiket kalian mana?" Suara parau bergema dari ujung gerbong. Sesosok pria jangkung dengan seragam kondektur hitam lega muncul. Topinya menutupi bagian atas wajahnya, namun di tempat yang seharusnya menjadi mulut hanya ada lubang hitam yang terus mengeluarkan asap dingin. Di tangannya ia memegang sebuah alat berlubang tiket dari besi yang berlumuran darah kering. "Kita tidak punya tiket," teriak Khalil sambil memasang posisi bertahan. "Ayu, di mana jam saku itu?" Hasan berteriak ke arah jendela, di mana ia melihat bayangan hijau Ayu sedang bertarung hebat di atap kereta. Suara Ayu terdengar di dalam pikiran mereka. Jam itu ada di saku kondektur itu. Dia adalah sipir penjara ini. Curi jamnya atau kalian akan menjadi penumpang abadi berikutnya. Sang kondektur mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai gerbong bergetar dan kayu-kayunya membusuk dalam sekejap. Penumpang-penumpang hantu di kiri kanan mereka mulai berdiri, mencoba meraih tangan dan kaki Siti dan Gita. "Rian, gunakan liontinmu sekarang," perintah Holil. Rian memegang liontin merah delima itu. "Ayo, pinjamkan kekuatanmu." Cahaya hijau memancar dari liontin tersebut, membentuk perisai transparan yang menahan tangan-tangan hantu itu. Namun sang kondektur tidak terpengaruh. Ia mengangkat alat pelubang tiketnya dan tiba-tiba sebuah rantai besi gaib muncul dari udara melilit leher Hasan. "Hasan!" Siti berteriak. Ia mencoba menarik rantai itu, namun tangannya justru terasa seperti terbakar es. "Jangan gunakan fisik, gunakan logika," teriak kita. "Kondektur ini terikat pada aturan. Dia minta tiket. Siti, berikan sesuatu yang melambangkan waktu kalian." Siti tersentak. Ia merogoh sakunya dan menemukan sebuah jam tangan tua miliknya yang sudah mati. "Ini, ambil ini sebagai tiket kami." Siti melemparkan jam tangan itu ke arah sang kondektur. Makhluk itu menangkapnya dengan tangan yang hanya berupa tulang. Ia terdiam sejenak, menatap jam tangan itu dengan bingung. Gangguan itu memberi celah bagi Holil. Holil melesat maju melakukan gerakan akrobatik melewati kursi-kursi dengan satu gerakan cepat. Ia merogoh saku rompi sang kondektur dan menarik sebuah jam saku emas yang terikat rantai perak. Kling. Begitu jam saku itu berpindah tangan ke Holil, seluruh kereta berguncang hebat. Jarum jam saku itu berputar
terbalik dengan kecepatan tinggi. "Aku mendapatkannya!" teriak Holil. Namun sang kondektur mengeluarkan raungan mengerikan yang membuat kaca-kaca gerbong pecah berantakan. Ia tidak lagi berjalan, melainkan terbang menerjang Holil dengan kuku-kuku besinya. Tiba-tiba atap gerbong hancur. Ekor ular hijau raksasa masuk dari atas, melilit tubuh sang kondektur dan membantingnya keluar jendela menuju kehampaan dimensi. Ayu muncul dari lubang atap, wajahnya terlihat lelah. "Cepat, putar jarum jam itu ke angka 12 tepat. Kereta ini akan hancur karena sumber energinya kalian ambil." "Bagaimana dengan penumpang lain?" tanya Siti Iba melihat hantu-hantu yang mulai menghilang menjadi cahaya. "Mereka akan bebas setelah jam ini dihancurkan di dunia nyata," jawab Ayu. "Sekarang lari ke gerbong paling depan dan lompat saat aku bilang lompat." Mereka berlari menembus gerbong-gerbong yang mulai retak dan terbakar oleh api biru. Di depan mereka terlihat pintu keluar yang menuju kembali ke kegelapan. Stasiun Hal Bandung. "Lompat!" teriak Ayu. Hembusan angin dingin stasiun Hal menyambut mereka saat mereka berguling di atas aspal peron yang keras. Suara kereta api uap itu menghilang seketika, menyisakan kesunyian yang mencekam. Holil terengah-engah, tangannya masih mencengkeram erat jam saku emas yang kini terasa sangat berat, seolah-olah ribuan nyawa di dalamnya sedang memberontak. Ayu mendarat di samping Rian, wujudnya kembali menjadi manusia, namun napasnya pendek. "Benda itu segera hancurkan Holil, frekuensinya memanggil sesuatu yang lebih gelap." Namun sebelum Holil sempat menghantamkan jam itu ke rel besi, sebuah suara tepuk tangan yang pelan dan ritmis terdengar dari balik bayangan depo lokomotif. "Luar biasa, benar-benar luar biasa." Suara itu berat dan berwibawa, namun memiliki nada yang dingin seperti es. Dari balik kabut muncul seorang pria mengenakan setelan jas hitam kuno dengan topi fedora yang menutupi matanya. Ia memegang sebuah tongkat kayu hitam dengan kepala perak berbentuk tengkorak burung gagak. Pria itu tidak tampak seperti hantu, namun auranya membuat Siti gemetar hebat. "Siapa kau?" tanya Holil sambil menyembunyikan jam saku itu di belakang punggungnya. Pria itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu putih untuk ukuran manusia. "Panggil saja aku sang kolektor. Jam saku di tanganmu itu adalah barang milikku yang dipinjam oleh kondektur bodoh itu selama 60 tahun. Aku datang untuk mengambil kembali propertiku." "Ini bukan propertimu," bentak Dita. "Benda ini memenjarakan ribuan jiwa secara tidak adil." Sang kolektor tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam. "Keadilan adalah konsep yang panah, Nona manis. Di dunia koleksi yang ada hanyalah kelangkaan, dan jam itu sangat langka karena ia menyimpan sisa waktu dari mereka yang mati sebelum waktunya." Ia melangkah maju. Tiba-tiba tanah di sekitar tim retak. Akar-akar hitam yang sama dengan yang ada di kota tua muncul dari bawah aspal, mencoba melilit kaki mereka. "Ayu!" teriak Rian. Ayu melompat maju, matanya berubah menjadi vertikal. "Pergi dari sini, kolektor. Kau tidak punya wewenang di wilayah ini." "Wilayah?" Sang kolektor mengangkat tongkatnya. "Seluruh tanah yang menyimpan benda adalah wilayahku, ular kecil." Dengan satu sentakan tongkatnya,
Gelombang energi gelap menghantam Ayu hingga ia terlempar menabrak gerbong kereta museum di dekatnya. Rian berteriak dan berlari ke arah Ayu. Namun sang kolektor sudah beralih pada Holil. "Berikan jam itu atau teman-temanmu akan mengisi gerbong kosong di belakang sana sebagai koleksi baruku." Holil melihat ke arah teman-temannya. Hasan masih lemas, Siti ketakutan dan Gita mencoba mencari celah. Ia menatap jam saku itu. Ia menyadari sesuatu. Jarum jamnya tidak lagi berputar terbalik, melainkan bergetar hebat mengikuti detak jantungnya sendiri. "Holil, jangan berikan!" teriak Siti. "Jika dia mendapatkannya, dia bisa menghentikan waktu di kota ini." Holil mengambil keputusan nekat. Ia tidak menghancurkan jam itu, melainkan membukanya. Di dalam penutup jam terdapat sebuah cermin kecil. Holil mengarahkan cermin itu tepat ke arah sang kolektor. Saat pria itu merapal mantra, "Kau suka koleksi kan?" teriak Holil. "Lihat dirimu sendiri." Cahaya putih dari sisa energi kereta hantu di dalam jam itu terpantul melalui cermin dan menghantam wajah sang kolektor. Pria itu menjerit. Suara jeritannya bukan suara manusia, melainkan suara ribuan gagak yang terbang. Tubuh hitamnya mulai terisap masuk ke dalam cermin jam saku itu sendiri. "Tidak, ini belum selesai," teriak sang kolektor sebelum akhirnya ia menghilang tersedot masuk ke dalam dimensi kecil di dalam jam tersebut. Suasana kembali hening, kabut mulai menipis. Jam saku di tangan Holil mendadak retak dan hancur menjadi debu. Emas yang terbang terbawa angin. Ribuan cahaya kecil tampak keluar dari debu itu, terbang ke langit subuh Bandung. Jiwa-jiwa yang terjebak akhirnya bebas. Ayu berdiri dengan susah payah dibantu oleh Rian. Dia tidak mati. Dia hanya terperangkap di dalam jeda waktu. Dia akan kembali. Setidaknya tidak malam ini, kata Holil sambil menatap tangannya yang kosong. Hasan mendekat. Ia melihat sebuah benda kecil tertinggal di aspal tempat sang kolektor berdiri tadi. Sebuah koin perak kuno dengan simbol hutan larangan. Kita mengambil koin itu dan menatap timnya. Sepertinya sang kolektor baru saja memberi kita tiket perjalanan berikutnya. "Kalimantan?" tanya Rian lesu. Holil mengangguk. "Kalimantan, tapi pertama-tama aku butuh sarapan bubur ayam Bandung. Aku lapar sekali." Apakah mereka akan langsung menuju ke Kalimantan untuk mengejar jejak sang kolektor, atau mereka akan menemukan petunjuk lain tentang koin perak tersebut di sebuah pasar barang antik rahasia di Bandung? Kita nantikan di episode berikutnya. Dan untuk kali ini bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak cerita ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.